Perbedaan utama antara manajemen media massa konvensional dan media massa saat ini terletak pada cara distribusi, interaksi dengan audiens, serta penggunaan teknologi. Media konvensional bersifat satu arah dan terpusat, sedangkan media massa saat ini bersifat interaktif dan cepat. Media massa konvensional itu jenis-jenisnya adalah televisi, radio, surat kabar, majalah. Karakter dari media massa konvensional, informasi disampaikan satu arah dari media ke audiens. Waktu produksi dan distribusi lebih lama. Kontrol konten terpusat pada redaksi atau perusahaan media. Interaksi terbatas. Audien hanya bisa mengirim surat pembaca atau telepon ke stasiun radio atau TV. Contoh dari media massa konvensional itu adalah surat kabar Kompas yang terbit setiap pagi, dan ada juga contohnya program berita di TVRI atau RCTI yang hanya bisa ditonton pada jam tayang tertentu. Sedangkan media massa saat ini itu jenisnya ada portal berita online, media sosial contohnya ada Instagram, TikTok, YouTube, dan ada juga podcast. Karakter dari media massa saat ini, informasi disampaikan secara real time dan dapat diakses kapan saja. Interaktif, audien bisa langsung berkomentar, membagikan, atau membuat konten tandingan. Distribusi cepat dan luas berkat internet. Siapapun bisa menjadi jurnalis dengan membuat konten sendiri. Manajemen media digital menggunakan analitik untuk memahami perilaku audiens. Contoh dari media massa saat ini, itu bisa kita lihat detik.com yang memperbarui berita setiap menit. Dan ada juga akun Instagram CNN Indonesia yang langsung menayangkan breaking news. Uji kompetensi wartawan atau UKW adalah proses sertifikasi resmi yang mengukur keterampilan, etika, dan profesionalisme wartawan di Indonesia. UKW memiliki 3 jenjang, wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Ujian ini dilaksanakan oleh lembaga penguji yang diakui oleh Dewan Pers. Apa itu uji kompetensi wartawan atau UKW? Yang pertama, UKW adalah standar resmi yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk memastikan wartawan memiliki kemampuan sesuai kode etik jurnalistik dan mampu menyajikan berita yang akurat serta berkualitas. Tujuan dari uji kompetensi ini menjamin profesionalisme wartawan, melindungi masyarakat dari informasi yang tidak akurat, memberikan pengakuan formal atas jenjang karir wartawan. Jenjang uji kompetensi wartawan, seperti yang kita ketahui, wartawan muda level dasar. Syarat minimal sudah aktif bekerja sebagai wartawan selama beberapa tahun. Fokus pada keterampilan, dasar peliputan, dan penulisan berita. Ada juga jenjang wartawan madya. Level menengah biasanya ditunjukkan bagi redaktur atau wartawan yang sudah berpengalaman. Syarat pernah menjadi wartawan muda selama lebih kurang 3 tahun, berkompetensi, meliputi pengelolaan redaksi dan penyutingan berita. Ada jenjang wartawan utama. Level tertinggi diperuntukkan bagi pemimpin redaksi atau penanggung jawab redaksi. Syaratnya pernah menjadi wartawan madya dan memiliki pengalaman panjang. Kompetensi meliputi manajemen redaksi, kebijakan editorial, serta tanggung jawab hukum. Siapa yang melaksanakan ujian kompetensi wartawan? Dewan Pers adalah lembaga yang menetapkan standar dan regulasi UKW. Pelaksanaan teknis UKW dilakukan di lembaga penguji yang telah diakreditasi dan diakui oleh Dewan Pers. Contohnya, Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, lembaga lain yang mendapat izin resmi dari Dewan Pers. UKW sama dengan sertifikasi resmi wartawan untuk memastikan profesionalisme. Jenjang UKW itu ada muda, madya, utama, sesuai dengan pengalaman dan tanggung jawab dari wartawan tersebut. Pelaksanaan UKW itu dilakukan oleh lembaga penguji yang diakui oleh Dewan Pers. Untuk mendirikan perusahaan media di Indonesia, ada sejumlah persyaratan kelembagaan yang wajib dipenuhi, terutama
terkait badan hukum, legalitas usaha, serta pengakuan dari Dewan Pers. Intinya, perusahaan media harus berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mengikuti regulasi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Persyaratan kelembagaan pendirian perusahaan media: 1. Badan hukum. Wajib berbadan hukum sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Bentuk yang diakui: perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan. Tidak boleh berbentuk PT perseorangan. Struktur organisasi minimal ada 2 pendiri untuk PT. Harus memiliki penanggung jawab redaksi, pemimpin redaksi yang jelas. Dewan Pers menekankan adanya pemisahan fungsi bisnis dan redaksi agar independen jurnalistik terjaga. Legalitas usaha, akta pendirian perusahaan yang disahkan notaris, pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, nomor induk berusaha atau NIP melalui OSS Online Single Submission, NPWP perusahaan untuk keperluan perpajakan, izin usaha sektor media. Kepatuhan terhadap UU Pers. Tidak lagi memerlukan SIUP atau surat izin usaha penerbit pers. Namun, media harus mendaftarkan diri Dewan Pers agar diakui perusahaan pers resmi. Ada namanya kredibilitas dalam profesionalisme. Perusahaan media wajib memiliki wartawan yang kompeten. Harus ada mekanisme pengaduan masyarakat, menyediakan alamat kantor tetap. Apa itu Perpres Publish Right? Nama resmi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Tujuan utama dari Perpres Publisher Rights melindungi karya jurnalistik dari eksploitasi tanpa izin oleh platform digital, menjamin keberlanjutan industri media di era digital, memberikan imbalan finansial yang seimbang kepada penerbit berita ketika konten mereka digunakan untuk ditampilkan oleh platform digital. Latar belakang: banyak media kehilangan pendapatan karena berita mereka ditampilkan gratis di mesin pencari atau media sosial tanpa kompetensi. Perpres ini meniru regulasi serupa di Uni Eropa dan Australia. Penerapan saat ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024, 20 Februari, bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Masa transisi penerapan efektif dimulai 6 bulan setelah penerapan, sehingga media dan platform digital punya waktu menyesuaikan sistem. Tantangan dari Perpres ini: perlu revisi UU Hak Cipta agar lebih kuat melindungi karya jurnalistik, menentukan mekanisme pembagian keuntungan yang adil antara media besar dan media kecil, menjaga agar regulasi tidak menghambat kebebasan pers dan inovasi digital.